Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Yuninda dengan NIM 60800-1233 dari kelas Teknik PWKB, jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saya akan mempresentasikan tugas dengan judul Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai salah satu tugas pada mata kuliah Prasarana Wilayah dan Kota 2 dengan dosen mata kuliah Pak Ian Awaludin STMT dan Muhammad Ikram Ulman Idris STMF. Yang pertama adalah terkait dengan definisi. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah. Penghasil sampah adalah setiap orang dan atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Tempat penampungan sementara diartikan sebagai tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan atau tempat pengolahan sampah terpadu. Tempat pengolahan sampah terpadu diartikan sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Adapun sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang pertama, yaitu sampah rumah tangga, berasal dari kegiatan sehari-hari rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Yang kedua, sampah sejenis rumah tangga, berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan atau fasilitas lainnya. Yang ketiga, yaitu sampah spesifik, mengandung bahan berbahaya dan beracun, timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, secara teknologi belum dapat diolah dan timbul secara periodik. Asas dan tujuan dari pengelolaan sampah. Yang pertama, asas. Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan asas nilai ekonomi. Sedangkan tujuan dari pengelolaan sampah yaitu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Hak dan kewajiban. Hak. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan atau pihak lain yang diberi tanggung jawab. Yang kedua, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah. Yang ketiga, memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Yang keempat, mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah. Dan yang terakhir, memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan. Adapun kewajibannya, setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Selanjutnya terkait dengan perizinan dan sanksi administratif. Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya. Apabila melanggar, sanksi pelanggaran perizinan ini
diberikan yang pertama paksaan pemerintahan, uang paksa, dan pencabutan izin. Terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan sampah, pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Pasal 19 huruf A meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan atau pemanfaatan kembali sampah. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Penanganan sampah sendiri dapat dilakukan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf B meliputi 1. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan atau sifat sampah. Yang kedua, pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu. Yang ketiga, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir. Yang keempat, pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Dan yang terakhir, pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 juga dijelaskan tentang pembiayaan dan kompensasi, di mana pembiayaannya bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Kompensasinya bahwa pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat pertama berupa relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan, dan atau kompensasi dalam bentuk lain. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah juga diatur dalam undang-undang ini, di mana masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. Peran sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dapat dilakukan melalui pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah dan atau pemerintah daerah, perumusan kebijakan pengelolaan sampah, dan atau pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan. Penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, di mana sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola sampah, sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, dan pilihan lain dari para pihak yang bersengketa. Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan. Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan yaitu penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan yang melawan hukum. Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat berwujud ganti kerugian dan atau tindakan tertentu.
Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 juga diatur terkait dengan larangan dalam pengelolaan sampah, bahwa setiap orang dilarang memasukkan sampah ke dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, mengimpor sampah, mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun, mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan, membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir, dan yang terakhir, membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Cukup sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.